Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liusyanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pelayanan. Yang pertama yaitu penerapan manajemen dalam perbankan syariah, khusus dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan atau nasabah maupun calon nasabahnya, menjadi penting untuk memperjelas kinerja dari perbankan itu sendiri. Kinerja sumber daya manusia, kinerja utama usaha perbankan syariah, maupun kinerja sebagai ukuran keberhasilan menjalankan perbankan syariah. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem pelayanan bank syariah. Yaitu pelayanan diartikan sebagai kemudahan yang diberikan berhubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pada dasarnya sistem pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu sistem antrian dan sistem pelayanan online. Komponen proses antrian pada dasarnya terdiri dari kedatangan, pelayanan, dan antri, dan proses antrian dikelompokkan ke dalam 4 struktur dasar menurut sifat-sifat fasilitas pelayanan. Yang pertama yaitu saluran satu atap. Model antrian ini dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah antrian apabila memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu nasabah yang masuk menunggu dalam antrian tunggal, ini jumlah tidak dibatasi. Populasi jumlah nasabah tidak terbatas. Disiplin antrian adalah pertama yang datang, pertama dilayani. 2. Banyak saluran satu atap. Pada model ini, antrian ini memiliki karakteristik bila nasabah menunggu dalam antrian tunggal, jumlah yang masuk atau menunggu dalam antrian tersebut jumlahnya tidak dibatasi. Populasi jumlah nasabah tidak terbatas. Seluruh pelayanan mempunyai tingkat kemampuan pelayanan yang sama. Yang ketiga yaitu saluran banyak tahap. Model antrian akan berguna bila terpenuhi kondisi-kondisi berikut, yaitu disiplin antrian, pertama datang pertama dilayani, pemanggilan populasi tidak terbatas, hanya ada satu saluran, tingkat rata-rata kedatangan lebih kecil daripada rata-rata tingkat pelayanan, hingga tunggu yang tersedia untuk pelanggan dalam antrian tidak terbatas. Yang kedua yaitu pelayanan online. Di zaman perkembangan teknologi ini, kemajuan dalam pelayanan perbankan juga sangat berkembang pesat. Tanpa perlu untuk ke kantor cabang, kita dapat bertransaksi seperti menarik uang tunai dalam menggunakan ATM. Kita juga ingin mentransfer uang dapat dengan mudah, yaitu melalui ATM dan SMS banking. Yang pertama yaitu di ATM, Automatic Machine Teller, yaitu fasilitas layanan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM yang dimiliki atau ditunjuk oleh suatu bank. Sarana memudahkan nasabah untuk melakukan cek informasi saldo, penarikan tunai, pemindahan pembukuan di rekening suatu bank, fund transfer di bank jaringan. Yang kedua yaitu SMS banking, yaitu fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan berbasis teknologi seluler. Melalui SMS banking ini nasabah mendapat pelayanan informasi saldo, pembayaran tagihan seperti telepon seluler, kartu kredit, pembayaran JIS, dan lain-lain. Yang ketiga, internet banking, yaitu fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet. Yang keempat yaitu phone banking, yaitu fasilitas kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat telepon. Melalui fasilitas ini, masalah mendapat pelayanan informasi bagi hasil pada bank syariah. Dalam menjalankan operasional perusahaan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan standar-standar prosedur sebagai acara kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional. Mutu adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik, sehingga mutu pelayanan dikemukakan menjadi 5 dimensi servikual, di mana instrumen ini dapat digunakan secara umum oleh perusahaan-perusahaan jasa yang terdiri dari yang pertama yaitu tangible atau
berwujud seperti fasilitas fisik, peralatan personal, dan media komunikasi. Yang kedua yaitu reliability, keandalan, kemampuan melaksanakan jasa yang akan dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Yang ketiga yaitu responsible, yaitu daya tanggap, kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan. Yang keempat yaitu assurance atau keyakinan, pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Yang kelima yaitu empathy, syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan. Faktor yang mempengaruhi kualitas. Yang pertama yaitu faktor kendala komunikasi. Yang termasuk ke dalam faktor kendala komunikasi adalah 1. Tidak adanya kesalahan dalam transaksi. 2. Perhatian terhadap masalah antrian. Yang ketiga, kemampuan karyawan dalam memberikan penjelasan mengenai produk yang ditawarkan. Yang keempat, kemampuan karyawan melakukan koreksi dengan cepat pada waktu terjadi kekeliruan. Yang kedua yaitu faktor inovasi produk. Faktor inovasi produk terbagi menjadi 2, yaitu produk dan jasa diberikan bank syariah sangat menarik dan inovatif. Yang ketiga yaitu faktor fisik. Yang termasuk faktor fisik adalah 1. Kebersihan ruangan. Yang kedua penampilan fisik dan kerapian. Yang terakhir ialah pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan. Pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan oleh manajemen perusahaan, khusus institusi perbankan syariah, kepada setiap tingkatan manajemen yang telah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan penerapan dalam hal pelayanan terhadap para nasabah maupun nasabahnya.